Ya, berulang kali Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut kasus fitnah ijazah yang menjerat Roy Suryo CS harus tetap ke pengadilan. Jokowi menyebut pintu maaf selalu terbuka, namun hal tersebut adalah urusan pribadi, sementara urusan hukum tetap berjalan. Izin, Pak. Di tengah semakin memanasnya kasus fitnah ijazah di mana Roy Suryo minta penyidikan dihentikan, Jokowi kembali menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berlanjut. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya, Pak? Gak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa, Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum berjalan ya, Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Bukan sekali ini Jokowi menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Pada Desember lalu Jokowi menyebut siap memaafkan tersangka kecuali 3 nama. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan apa? Tidak, dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi. Kira-kira siapa Pak yang bertiga itu, Pak? Meskipun Ya nanti. Pernyataan yang sama kembali dilontarkan usai polisi menghentikan penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan menerbitkan SP3, di mana keduanya sebelumnya bertandang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Akhir Januari lalu, Jokowi kembali menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus sampai ke pengadilan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sementara polisi menyebut berkas perkara kasus fitnah ijazah akan segera dilimpahkan ke kejaksaan usai pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi selesai dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Bonatua Silalahi menyatakan akan menguji keaslian ijazah Jokowi usai menerima salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi tahun 2012 dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Inilah salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Fotokopi ijazah Jokowi diberikan setelah permintaan penyerahan salinan ijazah Joko Widodo dikabulkan Komisi Informasi Pusat atau KIP dan menyatakan dokumen tersebut bersifat terbuka. Yang di bawah ya. 2019. Bukan pintu belah, pintu tengah. Oh, pintu tengah. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Pusat sudah memberikan salinan ijazah Joko Widodo tahun 2014 dan 2019 yang digunakan mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Nantinya KPU Solo juga diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo. Setelah terkumpul, nantinya Bonatua Silalahi akan menguji keaslian dan kecocokan salinan ijazah tersebut. Mana Mario? 2005. Dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo. Ya, ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya. Satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, nah, saya juga dapat info bahwa ini melanggar undang-undang administrasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di situ disebut pasal 73 ayat 2 huruf B
bahwa legalisasi itu harus, dalam pengesahan itu harus memiliki tanggal. Nanti bisa di-set sendiri. Saya tidak mau sampai ke ranah lapor-melaporkan, tapi tentunya nanti UGM saya minta pertanggungjawaban ini untuk menjawab ini secara resmi. Mengapa mereka memilih tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini nanti juga akan kita kebetulan saya juga lagi bersurat ke KPU tentang yang dua ini. Saya menunggu jawaban mereka. KPU Pusat RI tolong dikasih jawabannya supaya publik tercerahkan ada apa ini sebenarnya. Pemirsa, Roy Suryo CS minta kasusnya dihentikan dan diterbitkan SP3. Namun ia enggan meminta restoratif justice. Kubu Roy Suryo CS menyebut langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya gitu, atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya 2 tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya. Ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah gitu ya. Pemirsa, kasus seorang ayah yang membunuh pemerkosa anaknya di Pariaman, Sumatera Barat dan menjadi tersangka disoroti Komisi 3 DPR RI. Dengan adanya perhatian tersebut, istri tersangka berharap suaminya tidak dihukum mati atau seumur hidup. Kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka berinisial ED terhadap korban yang merupakan pelaku asusila terhadap anaknya disoroti Komisi 3 DPR RI. Meskipun melakukan pembunuhan, aparat penegak hukum perlu mendalami situasi psikologis tersangka yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Istri tersangka yang sekarang menghidupi 4 anaknya berharap suaminya tidak dihukum mati atau seumur hidup. Tindakan yang dilakukan suaminya semata membela anak kandungnya. Kasus pembunuhan berawal dari laporan kasus asusila yang menimpa anak tersangka. Anak tersangka telah diperkosa 2 pria, salah satu pelakunya pamannya yang akhirnya dibunuh tersangka. Menurut Kapolres Pariaman AKBP Andreanaldo Ademi, penetapan pasal 338 dan 340 KUHP pada tersangka berdasarkan hasil penyidikan anggotanya. Polisi masih menggunakan KUHP lama karena kejadiannya pada 24 September 2025. Kasus pembunuhan ini kita terapkan yaitu pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, di mana kita terapkan pasal dengan memakai KUHP yang lama yaitu pasal 338 dan pasal 340, di mana di pasal 340 yang sempat viral yaitu ancaman hukuman yaitu hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Nah, untuk ancaman hukuman mati ini bukan bahasanya polisi ataupun bahasanya penyidik, tapi ini adalah bahasanya undang-undang, di mana kita masih memakai undang-undang dari undang-undang yang KUHP yang lama, bukan undang-undang KUHP yang baru. Kenapa? Karena kejadian temposnya ini masih terjadi di tahun 2025. Saat ini proses kasus pembunuhan itu sudah sampai P19 perbaikan berkas. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi Anyus melaporkan.